Kalah lagi gimana bro? Ya, gue akuin dia petinju yang lebih better. Oli nggak cuma teknik indah apa segala macam. Gue pengen ada chaos, gue pengen ada darah, gue pengen ada yang tidur sih. Kaget. TKO, jadi nggak ada polemik sebenarnya bagi mereka yang paham peraturan dalam tinju. Bayangkan guys, sebuah janji besar telah terucap. Mang Jeffrey Nicole, aktor yang kini merambah dunia ring tinju, pernah berucap akan memberikan pertarungan berdarah. Ia ingin penonton merasakan sebuah adrenalin dari duel panasnya melawan El Rumi. Tapi nyatanya, janji itu patah di tengah jalan, bahkan sebelum pertarungan benar-benar memanas. Cita-cita gue dari fight pertama sih brawling ya. Mau terserah mau di ronde keberapa. Gue pengen ada brawling, nggak cuma teknik indah apa segala macam. Gue pengen ada chaos, gue pengen ada darah, gue pengen ada yang tidur sih. Tidak sesuai harapan, yang terjadi di arena justru mengejutkan banyak orang. Mang Jeffrey Nicole tumbang terlalu cepat, nyaris tanpa perlawanan yang berarti. Bagi sebagian penonton, ini seperti menonton film laga yang dipotong di menit-menit awal tanpa klimaks. Tanpa aksi heroik, semua terasa singkat dan menjadi hambar. Lebih lanjut, lalu datanglah badai komentar. Keputusan wasit menghentikan pertarungan menuai pro dan kontra. Di satu sisi, ada yang menilai wasit telah benar, menyelamatkan Mamang Jeffrey dari potensi cedera yang lebih parah. Tapi di sisi lain, ada suara yang begitu lantang yang menganggap laga itu seharusnya tetap dilanjutkan, memberi kesempatan kepada Mamang Jeffrey untuk bangkit dan kembali membuktikan diri. Namun, di tengah polemik itu semua, Pak Dedani sebagai ayah sekaligus sosok penting di balik El Rumi, Pak Dedani pun angkat bicara. Dengan nada tenang namun tegas, ia menepi semua kegaduhan tersebut. Menurut Pak Dedani, bagi yang benar-benar paham tentang aturan tinju, keputusan wasit itu tidak lagi perlu diperdebatkan. Karena menurutnya semua sudah sesuai dengan prosedur demi keselamatan kedua petarung. Nah, salah satu peraturannya itu adalah dislokasi, itu berarti TKO. Jadi kalau sudah dislokasi itu berarti TKO. Jadi nggak ada polemik sebenarnya bagi mereka yang paham peraturan dalam tinju. Kalau nggak paham peraturan tinju ya kesel. Malam ini Jeffrey Nicole diselamatkan oleh wasit. Tak hanya itu, Pak Dedani juga tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Matanya berbinar ketika memuji El Rumi. Ia bahkan menyamakan sang anak dengan Evander Holyfield, legenda tinju dunia yang dikenal kuat, disiplin, dan penuh determinasi. Kenceng banget, El seperti Holyfield malam ini. Namun di balik pujian itu semua guys, ada juga nada kecewa terhadap Mang Jeffrey Nicole. Dari pengamatan, persiapannya kali ini terlihat kurang maksimal. Kuda-kudanya kaku, posisi tangan terlalu terbuka. Sebuah kelemahan fatal dalam dunia olahraga tinju. Sangat berbeda dibanding dengan penampilan pertamanya dulu saat melawan El Rumi, di mana Mang Jeffrey tampil lebih siap dan lebih tajam. Usai laga, Mang Jeffrey tak bisa menutupi rasa kecewanya. Namun ada pula rasa bingung, seperti orang linglung. Ia mengaku tidak sepenuhnya mengerti alasan dibalik penghentian pertandingan oleh wasit. Kebingungan itu semakin menambah bumbu drama pasca pertarungan. Itu juga bingung banget bro, tiba-tiba diberhentiin. Jadi mungkin gue emang yang gue nggak ngerti tinju gimana ya. Lebih lanjut, kronologi dislokasi tangan Jeffrey belakangan telah terungkap. Ternyata, Mang Jeffrey mengalami dislokasi bukan karena memukul lawan, tapi akibat menghantam angin. Sebuah pukulan yang meleset total. Dalam tinju, mispan seperti ini memang bisa menjadi mimpi buruk, apalagi jika dilakukan dengan tenaga penuh. Logisnya gue mukul angin di slok, tangan gue nggak bisa naik, terus baru kena 7 pukulan udah di stopping gitu. Pertarungan ini mungkin sudah usai guys, tapi kisahnya belum benar-benar mereda. Bagi El Rumi, ini adalah bukti bahwa ia bisa tampil sebagai petinju yang tangguh. Bagi Mang Jeffrey Nicole, ini adalah pengingat keras bahwa janji besar harus dibayar dengan persiapan yang besar pula. Dan bagi para penonton, ini adalah drama olahraga yang mengajarkan satu hal. Di atas ring, 1 detik bisa mengubah segalanya.